di sini saya akan menjelaskan mengenai penggabungan usaha dengan metode pembelian. Sebagai contohnya yaitu PT Makmur memperoleh aktiva bersih PT Kanaya melalui penggabungan usaha dengan metode pembelian yang dilaksanakan pada tanggal 25 Desember 2018. Aktiva dan kewajiban Kanaya pada tanggal tersebut pada nilai buku dan nilai wajarnya yaitu terdapat dalam tabel yang terdiri dari aktiva dan kewajiban, sehingga pada akhir tabel terdapat aktiva bersihnya pada nilai buku sebesar 860.000 dan nilai wajarnya sebesar 1.370.000. Lalu PT Makmur membayar 500.000 tunai dan menerbitkan 60.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal Rp20 per saham dan nilai pasarnya Rp40 per saham untuk memperoleh aktiva bersih PT Kanaya. Kemudian yang diminta, yang pertama, buatlah jurnal penggabungan usaha pada pembukuan PT Makmur pada tanggal 25 Desember 2018. Yang kedua, bagaimana hasil analisis penggabungan usaha PT Makmur dengan PT Kanaya sehubungan dengan perbandingan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih. Yang ketiga, susunlah neraca PT Makmur setelah penggabungan usaha. Baik, untuk soal nomor 1 saya akan menjelaskannya, yaitu mengenai jurnal dari PT Makmur pada tanggal 25 Desember 2018. Jadi jurnalnya yaitu investasi dalam PT Kanaya sebesar 2.900.000 debit, kas sebesar 500.000 di kredit, saham biasa sebesar 1.200.000 di kredit, dan tambahan modal disetor sebesar 1.200.000 di kredit. Jadi cara mencari angka atau nominal dari jurnal tersebut yaitu seperti kas sebesar 500.000 itu muncul karena PT Makmur membayar 500.000 secara tunai. Kemudian untuk investasi dalam PT Kanaya sebesar 2.900.000 itu didapat dari jumlah lembar saham yang diterbitkan dikali nilai pasar kemudian ditambah dengan kas, sehingga 60.000 lembar saham dikali Rp40 kemudian ditambah kas sebesar 500.000, sehingga hasil akhirnya yaitu didapat sebesar 2.900.000. Kemudian untuk saham biasanya itu didapat dari jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan nilai nominalnya yaitu 60.000 lembar saham dikali Rp20, sehingga didapat hasil sebesar 1.200.000. Kemudian untuk tambahan modal disetornya yaitu dengan cara nilai pasarnya itu dikurang nilai nominal kemudian dikali jumlah lembar saham yang diterbitkan, sehingga Rp40 dikurang Rp20 dikali dengan 60.000 lembar saham sehingga didapat hasil sebesar 1.200.000. Kemudian untuk soal nomor 2 mengenai hasil analisis penggabungan usaha PT Makmur yaitu dengan membandingkan nilai investasi dengan nilai wajar aktiva bersih PT Kanaya, sehingga nilai investasi dalam PT Kanaya sebesar 2.900.000 dikurang dengan nilai wajar aktiva bersih PT Kanaya sebesar 1.370.000, sehingga didapat hasil perbandingan sebesar 1.530.000. Nah, hasil perbandingan sebesar 1.530.000 itu dapat disimpulkan sebagai goodwill. Nah, goodwill itu ada yang namanya goodwill positif dan goodwill negatif. Apabila nilai investasinya lebih besar daripada nilai wajar aktiva bersih, maka disimpulkan sebagai goodwill positif. Sebaliknya, jika nilai investasinya lebih kecil dari nilai wajar aktiva bersih, maka disebut sebagai goodwill negatif. Jadi karena dari perhitungan sebelumnya nilai investasinya lebih besar dari nilai wajar aktiva bersih, maka itu termasuk goodwill positif. Nah, goodwill positif ini dialokasikan ke dalam neraca pada pos aktiva tetap tidak berwujud sebesar nilai goodwillnya.
soal nomor 3 mengenai neraca PT Makmur pada tanggal 25 Desember 2018 setelah penggabungan usaha, yaitu jadi untuk neracanya setelah penggabungan usaha bisa kita ambil dari neraca sebelumnya dengan memasukkan nilai wajarnya. Akan tetapi neraca setelah penggabungan usaha ini akan berbeda hasilnya karena terdapat penambahan akun pada aktiva dan pasiva, di mana pada aktiva penambahan akunnya yaitu goodwill sebesar 1.530.000 dan di pasiva penambahan akunnya yaitu investasi dalam PT Kanaya sebesar 2.900.000. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai penggabungan usaha dengan metode pembelian. Terima kasih.